Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hongkong. Kali ini kita akan membahas eh, pengumuman baru dari pemerintah Indonesia, yaitu tentang 5 fasilitas yang dikeluarkan tanggal 6 September 2020 bagi kalian yang cuti ke tanah air maupun bagi kalian yang akan bekerja ke luar negeri, yaitu di bandaranya. 5 fasilitas yang disediakan di Bandara Suta Soekarno Hatta. Nah, sebelum kita membahas tentang 5 fasilitas tersebut, ini buat info buat kawan-kawan ya, maupun buat kawan-kawan pekerja migran, baik berasal dari Indonesia yang kerja di Hong Kong maupun dimanapun, untuk peringatan buat kawan-kawan yang mau kembali ke Indonesia, ke tanah air, jangan kalian melewati atau transit di Malaysia. Itu usahakan. Karena apa? Di Malaysia sejak tanggal 7 September sampai dengan Desember, mereka akan tidak mengizinkan masuk bagi warga negara asing. Kalau transit, pasti kalian harus melengkapi surat kesehatan, yo, tapi tidak boleh masuk ke negara Malaysia dimulai sejak September. Jadi bagian transit, ingat, usahakan untuk tidak transit ke sana ya rek, apalagi kalian tidak membuat atau memiliki surat kesehatan bebas COVID-19, ingat itu. Nah, dan eh, kebanyak dari negara yang benar-benar diterapkan adalah Filipina, Indonesia, dan juga di India untuk tidak masuk ke sana. Sebenarnya ada 12 negara yang tidak boleh masuk ke Malaysia ya. Namun yang paling banyak disoroti adalah 3 negara, karena di dalam 3 negara tersebut kenaikan yang positif COVID-19 masih sangat banyak, dan sampai saat ini, bahkan di Indonesia sampai saat ini belum mengalami penurunan. Bisa mengkritik atau menghina, karena memang ini adalah kebijakan dari negara mereka, dan malah gue salut sama ketegasan mereka bahwa daripada rakyatnya jadi korban, lebih baik dia menyetop untuk warga negara asing masuk ke negaranya. Jadi sekali lagi, ini bukan lockdown ya Raya. Kalau lockdown, Malaysia di lockdown itu pasti kayak turis dilarang masuk. Sebenarnya bukan semua turis dilarang masuk. Ada beberapa negara yang saat ini tingkat penularannya masih tetap banyak, rakyatnya tetap banyak menular. Nah, ini yang tidak dibolehkan masuk. Ada 12 negara termasuk Indonesia juga tidak boleh masuk. Kemudian rakyat dilarang untuk bekerja, kemudian untuk pergi shopping atau apa itu dilarang. Tapi kenyataannya mereka masih menjalankan. Jadi bukan lockdown. Jadi untuk bahasanya kan kawan yang lainnya untuk diperhatikan. Kayak di Hong Kong itu pernah dilakukan lockdown. Jadi tidak boleh makan di restoran, bahkan dibatasi, dan tidak boleh bergerombol, hanya 2 orang saja. Bahkan aktivitas kerja juga dibatasin ya, karyawan juga dibatasin. Jadi itu sebagai lockdown. Tapi di Malaysia nggak ada seperti itu. Jadi mereka menerapkan apa ya, PKPP, yang dimana tetap masih dijalankan, tapi harus mengikuti anjuran atau ikut SOP, yaitu Standard Operating Procedure. Jadi tidak sembarangan ya. Dan sekali lagi, bahwa kalau bisa jangan transit ke sana. Oke, let's go, kita bahas poin yang utama dari video ini, yaitu tentang 5 fasilitas khusus yang disiapkan oleh kalian pekerja migran asal Indonesia yang mau kembali ataupun akan bekerja lagi ke luar negeri. Yang pertama adalah jalur khusus, yang dimana jalur khusus ini akan dimulai akhir September 2020, dan ini juga akan merespon keberangkatan atau kepulangan. Dan jalur khusus ini dulu diperuntukkan bagi kelas bisnis ya, tapi kali ini pekerja migran akan dibuat jalur khusus untuk kita. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan menyediakan
meja informasi. Jadi informasi ini akan mereka sediakan. Jadi kawan-kawan yang ketika membutuhkan informasi tentang masalah bagaimana di mana sih nanti harus melapor, terus bagaimana nanti harus menunggu kedatangan keluarga, bagaimana cara ngecek, nanti sudah ada mereka petugas yang dimana itu ada mejanya sebagai tempat informasi bagi kawan-kawan semuanya. Jadi kawan-kawan tidak terlalu bingung ya. Kemudian yang ketiga, mereka akan menyediakan ruangan tunggu khusus bagi kalian yang menunggu majikan. Jadi bakal ada ruangan khusus buat kalian. Jadi nggak kayak dulu-dulu ya Rek, kalian menunggunya di berbagai tempat, tapi kali ini akan ada ruangan khusus untuk menunggu keluarga jika kalian belum dijemput. Oke, yang keempat, mereka akan memberikan sebuah media digital untuk kalian mengakses informasi atau kalian jenuh menunggu orang tua atau penjemputan. Jadi bakal kayak ada laptop tanam yang bisa buat kalian akses informasi, bahkan untuk sekedar bermain-main atau ngecek YouTube atau searching Google. Oke, yang keempat, ada tempat pemasaran produk UMKM para pekerja. Jadi kalau kalian membawa sebuah buku yang kalian hasilkan sendiri di pemikiran kalian, kalian bisa memasarkan hal ini di sana nanti, karena bakal ada ruangan khusus untuk memasarkan produk yang kalian atau hal yang sudah kalian lakukan atau yang sudah kalian hasilkan dari kegiatan kalian bekerja di negara luar negeri, negara lain ya. Jadi itu 5 fasilitas yang baru akan dijalankan akhir September. Ini buat kawan-kawan yang pulang, persiapkan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan bawa surat kesehatan, itu lebih baik lagi. Ingat, jangan banyak cakap, berbicara dengan petugas jika tidak perlu ya Rek. Jangan bergingkai atau berobrol-ngobrol yang tidak perlu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.